penonton sudah bersemangat. Ini dia game terakhir kita. The OG Map, Erangel. Yap, ini dia akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Ayo langsung saja dibanjirin lagi kolom komentarnya. Indonesia! 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 Oke, pesawat mengudara kali ini dari arah timur menuju ke bagian barat dan ini ada di bagian atas. Berarti tipis banget. Yang turun di area SMB sih harus tryhard. Benar. Timur ke barat, selatan ke utara. Wah. Tak juga. Enggak gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau kita lihat dari Infinity harusnya dia punya PR nih. Gue nggak tahu dia bakal turun ke drop zone yang mana ya. Karena harusnya dari professional team mereka punya plan A, plan B. Atau misalkan mereka ngotot mau ke bawah juga, mungkin akan terjadi pertemuan-pertemuan dengan beberapa tim yang mengambil mobil-mobil atau scrappingan area di sekitaran main island. Bahkan BN United yang biasanya turun di bagian Novo kali ini mengambil plan B mereka di Stolberg Kamishki. Betul, mereka bakal main scrapping. Ini bukan hal yang jarang kita lihat di mana tim yang punya drop zone di bagian selatan ketika flag pad-nya nggak support ke arah tempat mereka, mereka bakal pilih bagian utara untuk drop zone mereka. Dan kali ini dilakukan oleh BN di mana mereka bermain scrapping di sekitar Stolberg dan juga di arah Kamishki-nya. Mereka bakal totalitas di sana dan mungkin yang akan chaos di sekitar farm, di sekitar Pochinki untuk tim-tim yang bakal rebutan mobil dan circle-nya berarti ke arah sebelah kanan. Ini adalah Ini circle yang kayak circle ke kayak circle yang di Erangel kedua tadi nggak sih? Serupa tapi tak sama, ini kayak lebih naik ya Jel. Lebih naik, kalau yang tadi itu agak ke bawah gitu kan. Parasutnya nyangkut. Nggak mungkin. Enggak. Ini barengan loh mereka turunnya dari di Xavier dan juga Infinity. Bahkan mau gak mau pertemuan harus terjadi. Tapi Rebis dapetin sebuah Tabrak bagi. Oh enggak. Dan Logan serta Tani dapetin sebuah rumah. Jadi enggak jadi. Cengli lah ya. Itu kalau drop zone-nya dua pemain Infinity nggak terlalu dekat sama rumah, mungkin sama Rebis bakal ditabrak. Tapi karena terlalu dekat sama rumah dan dia berpikir, kalau dapat weapon bahaya nih buat gua. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk ngelindas, untuk nabrak ke bagian rumahnya dan akan regroup kembali ke arah Pochinki di mana mereka punya drop zone di arah Pochinki. Sementara Tani yang hanya mendapatkan sebuah UMP kali ini dan di counter shoot sama Lamborghini. Gokil juga Xavier dan itu headshot kah? Kena satu hit dari karena langsung enggak itu belum punya Kenok gak sih? Dikit lagi. Tapi Tani bakal ngeflank ke arah sebelah kiri dan pelurunya harusnya gak terlalu banyak untuk kondisi peluru dari Lamborghini. Dia sudah mendengar step mungkin di arah sebelah kirinya dan sangat aware melihat pergerakan dari seorang Tani yang ada di bagian lower ground dan berhasil. Sebuah keputusan yang kurang bijak dilakukan tentunya oleh seorang Tani untuk mendapatkan pick off-nya ke arah Lamborghini. Tapi kali ini follow up sudah mulai datang dan langsung saja ada tapping fire dengan menggunakan handgun. Ternyata nggak bisa ngebalas karena dia cuma punya handgun dan ditabrak sama Rebis. Gila. Ini The Xavier main barbar banget bareng sama Infinity. Tim Thailand sih bener-bener garang banget loh untuk Infinity dan juga The Xavier dari Vietnam ya. Yap, betul sekali. Langsung 3 orang stacking begitu saja. Bakal berusaha mencari Mela di mana? Mela, where are you? Dan akhirnya Mela terpojok dengan shotgun. Kocokan itu dia, nggak bisa lagi kemana-mana. Karena hanya 2 kali tembak dan mereka harus melakukan reload. Dan Uzi tersisa di belakang sana. Logan pun low health parah juga, masih belum terspot juga. Bahkan Lamborghini sudah mulai flanking ke arah yang lain. Informasi pastinya sudah mulai masuk juga. Logan sama sekali nggak punya healing dan kayaknya ini bakal menjadi goodbye untuk Infinity. Nuzi pun tertahan di belakang sana. Belum punya mobil ya kayaknya Nuzi juga. Belum, dan Nuzi udah ke spot sama Lamborghini. Gila, flanknya Lamborghini itu bener-bener memainkan daya pikirnya Infinity loh. Dipredik loh, dan ini udah kayak di spread move yang dilakukan sama Nuzi karena dia tertahan seorang diri, tembakan dari bagian belakang, berusaha close combat tapi ada distraction dari bagian belakang dan rata. Infinity menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Alright, dia tadi Nuzi pandu dengan kearifan Thailand ya, yang sudah harus menyerahkan nyawanya ke tangan di Xavier. Berarti 4 menit pertama sudah ada satu tim yang harus dipulangkan begitu saja. Karena tadi flight padnya yang benar-benar memaksakan Infinity harus mengambil sebuah checkpoint terlebih dahulu sebelum mereka lanjut ke bagian pulau selatannya. Itu dia kenapa tadi bisa bertemu begitu saja. Sementara bergeser ke arah school. Ini dia kacang susu. Salah satu player
yang tadi agak cukup menjadi batu sandungan ya untuk tim Indonesia. Tadi kalau misalkan dia nggak ada, gue rasa top 2-nya itu bakal Indo kan. Tapi ya gimana, sudah terjadi dan kita harus respect juga dengan apa yang dilakukan oleh tim lain. Nggak semata-mata kayak kita mendukung Indonesia terus kita menjelek-jelekan dan menjatuhkan tim lain. Kita harus tetap sportif tentunya. Kalau kalian ngerasa kayak hype kita merugikan tim lain gitu ya, mohon maaf. Karena kita juga Indo Pride jiwanya. Indo Pride, tapi smart movement lah kayak kacang susu tadi. Itu kan yang sering dilakukan juga oleh tim-tim Indonesia untuk melakukan healing, survive di luar blue zone. Dan akhirnya mendapatkan momentum untuk melakukan tembakan ke arah depan. Dan sementara kita bergeser juga ke arah tim lain ya. Kali ini dari Milta juga ada Eagle yang sama sekali belum ada hambatannya. Masih bisa melakukan looting dengan tenang dan nyaman. Eagle bisa dibilang salah satu tim yang cukup mengerikan dari region Vietnam. Namanya udah terkenal juga, player-playernya juga veteran. Bahkan Vampire kali ini mereka lagi berputar otak nih. Mereka nggak bisa bermain sembarangan lagi karena mengingat mereka masih terjerembab di halaman kedua. Ya, itu yang harus diperbaiki oleh cukup banyak tim lah, nggak hanya untuk Vampire, tapi untuk tim-tim yang saat ini masih terjebak di bagian papan bawah. Karena walaupun kita mendukung Indonesia, kita juga tetap ingin melihat Indonesia itu mendapatkan perlawanan yang cukup keras juga. Semakin keras perlawanannya dan semakin sering Indonesia memenangkan fight tersebut, itu malah membuktikan bahwa kualitas Indonesia benar-benar di atas angin, di atas tim-tim dari regional lain tentunya. Benar, pokoknya semakin banyak jam terbang lah ya. Dan juga kalau kita lihat sementara di sisi lain, Axis, ini dia tim pemenang Liga dari Malaysia. Yang bisa dibilang salah satu new contender, newcomer juga. Ya kurang lebih ceritanya mirip Genesis Dogma lah ya. Kayak lahir dari komunitas juga, bermain di Liga. Dan akhirnya mereka bisa mencapai Liga saya. Ini bisa membuktikan bahwa nggak cuman player-player veteran doang atau player yang punya jam terbang tinggi bisa lolos sampai ke sini. Kalau misalkan kalian niat, kalian selalu usaha dan banyak sekali latihan yang dilakukan, itu nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita bisa bermain sampai ke kancah saya seperti ini. Kayak APG nih, anak PUBG Gun gitu kan. Gue nyari historikalnya di wildcard. Dapat? Enggak. Enggak ada. Gue udah seru banget, gue udah penasaran banget dengan cerita yang lo bangun. Ternyata aduh anti klimaks ternyata ya. Soalnya gue cari-cari nggak ada gitu loh. Kalau kayak dari wildcard misalkan Yangon, gue udah tahu gitu. Pemain-pemainnya juga lama, pemain-pemain veteran gitu kan, kayak One Sec dan lain-lain. YG itu udah terkenal banget lah namanya ibaratnya. Tapi APG ini gue kayak gak tahu gitu loh historicalnya. Tapi mungkin teman-teman yang lebih tahu historicalnya boleh kali dibisikin ke kita gitu kan. Ya supaya kita juga saling sharing informasi gitu. Ada feedback antara caster juga komunitas. Jadi kita juga bisa membawakan game dan juga cerita-cerita yang lebih menarik untuk kalian yang sedang menyaksikan. Seperti yang mungkin sedang dilakukan oleh Face Clan. Dan juga Geek Fam di mana rotasi mereka agak sedikit bentrok. Terus tadi ada Axis juga yang sudah mulai saling melakukan knockdown ke arah tim MSC. Dan percobaan berikutnya dari Tony K masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil. Knockdown ke arah pemain dari Geek Fam. Mereka akan tetap fokus untuk melanjutkan rotasi mereka. Bahkan satu pemain mereka yang udah terkikis darahnya pun tidak melakukan healing. Tetap objektif untuk menuju ke arah circle berikutnya. Dan ini dia Axis yang sedikit tertahan oleh MSC. Tidak ada push agresif yang dilakukan oleh MSC kali ini. Mereka akan melanjutkan rotasinya setelah menghentikan rotasi yang dilakukan oleh tim Axis. Ini cuma buying time doang sih yang dilakukan. Dan di zoning out begitu saja, tidak dibiarkan masuk ke arah Yasnaya. Tadi Yasnaya berarti benar-benar masuk circle yang pertama ya. Karena dari arah Milta sampai arah atas tuh masuk untuk circle yang pertama. Ya. Harusnya masih menjadi salah satu kota yang cukup nyaman untuk jadikan pilihan sementara waktu ini. Dan juga di sisi lain dari MS Chonburi mereka masih melakukan split cukup berjauhan. Split yang mereka lakukan ada satu yang berada di bagian perkotaannya. Lalu dua lainnya berada di bagian rumah-rumah kecil juga di luar sana. Dan mereka masih bisa melihat gitu loh. Ada beberapa rotasi yang dibangun oleh tim lain. Kayak tadi dari Axis bisa dia dapatkan juga. Sementara kita bisa melihat dan menunggu, ini masih 9 menit pertama, match terakhir, jadi wajar banget kalau misalkan semua tim bermain dengan hati-hati. Bahkan dari mapsnya sendiri kita udah mulai melihat juga penumpukan terjadi, stacking terjadi di bagian center dari circle-nya. Betul, karena mungkin karena ya kita lihat gitu, semua tim udah berupaya banget untuk rotasi awal mengambil bagian center dari circle-nya. Dan ini adalah momen, pantes. Angle yang benar-benar free dari seorang Ponsai untuk mendapatkan satu pemain dari Axis dan Rebis. Terknockdown oleh ulahnya sendiri, entah tergelincir ataupun jatuh.
Tapi ada satu pemain yang terknockdown dari arah The Xavier dan langsung dipush oleh Yangon Galacticos. Tidak dibiarkan ter-revive sepertinya. Langsung di-secure point eliminationnya dan masuk begitu saja menuju ke arah Yangon Galacticos. Tidak ada proses penyelamatan karena split yang dilakukan oleh Xavier juga tadi terlalu jauh. Tapi di arah lain ternyata Axis bakal bertemu dengan tim lain. Kali ini bertemu dengan For Rivals. Headshot! Kena 2 kali, 3 kali. Hit dan what? Oh, sisi lain. Ponzai lagi. Betul. Berulah terus menerus. Emang nih posisinya enak banget. Dia di bagian yang rumah-rumah luar kotanya. Ini rooftop yang paling tinggi gak sih? Yang ada di bagian kanannya Yasnaya ya? Yang di kanan. Kalau kita ngomongin kiri masih ada apartemen-apartemen tinggi gitu. Kalau ini kan ada yang bilang kantor pos, ada yang bilang kantor polisi gitu. Tergantung. Pos satpam. Beda tongkrongan, beda daerah, beda sebutan. Beda sebutan ya. Tergantung dari circle-nya mau nyebut yang mana. Dan kalau kita lihat juga dari MS Chonburi, mereka benar-benar melakukan penjagaan yang cukup ketat ya ke berbagai sisi. Tapi dengan setup seperti ini, kalau misalkan ada satu knock, itu akan menyulitkan teman-temannya pastinya. Betul. Karena harus melewati dari musuh-musuhnya yang lain juga. Sementara bergeser ke EVOS, masih regrouping juga dengan 4 player yang ada. Ini kayak sekitaran mansion di bagian open fieldnya. Mereka nggak mau bergerak terlalu ke atas juga. Ini berarti mereka mengamankan bagian pinggir-pinggirnya sedikit aja gitu. Ini deket ini gak sih? Yang dulunya gudang Hejo ya? Yang dulunya gudang Hejo sekarang udah menjadi bangunan yang lebih bagus ya. Habis direnov di Irangel 2.0 gak sih? Akhirnya berubah jadi seperti itu. Dan melihat pergerakan dari GD Gates yang terlihat tidak ada gangguan sama sekali. Mereka bermain di bagian pinggir circle dengan 3 vehicle yang mereka punya. Dan di arah lain tadi ada satu pemain yang ter-knockdown kalau nggak salah dari For Rivals. Ada satu pemain dari For Rivals yang terjatuh tersungkur ke arah tanah. Dan MSC bertemu dengan yang lain kali ini Geekfam yang sudah saling tatap menatap. Dan di arah lain lagi ada tim yang sedang melakukan rotasi juga yaitu Yangon Galacticos. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Xavier. Tapi Xavier kayaknya agak sedikit menurunkan tempo permainan mereka karena mereka udah kehilangan Rebis tadi. Iya, sudah kehilangan satu playernya jadi otomatis bermain lebih hati-hati juga. Dan bergeser ini dia. Three-way showdown atau cinta segitiga antara MS Chonburi, Geekfam, dan For Rivals. Sudah saling memantau satu sama lain, semuanya punya komplek masing-masing. Yep. Dan belum ada inisiasi fight yang berlebihan juga ya. At least mengkikis armor, mengkikis helm dari musuhnya. Dan juga mengkikis healing pastinya. Ketika knock, di revive itu kan mau gak mau dia pakai healing ataupun juga boostingan-boostingan. Betul. Waduh, Bukan hal yang ingin kita lihat tentunya. Ada GD dan juga Bigetron yang rotasinya agak sedikit berdekatan. Ini circle kemana menurut lo Jel? Atas, kanan, kiri, bawah? Atau mendonat? Belum dijawab. Sudah muncul ke arah Yasnaya, tapi kayaknya Yasnaya bakal tinggalin deh. Ini yang enak ya, itu lo ngambil rumah-rumah yang ada di sekitar ladang gandumnya. Di arah open fieldnya, entah itu yang di bagian timur banget, yang di pinggir-pinggir jalan, atau yang ada di sekitar ladang gandum yang masih belum terlalu jauh dari arah Yasnayanya. Tapi itu gokil sih, dengan bouncing circle yang seperti tadi itu bakal membuat stacking up yang banyak banget. Dari arah kanannya itu sendiri, bahkan MS Chonburi aja udah mulai bergerak gitu loh. Mereka kan tadi split up di luar sana kan. Dan yang enak menurut gue tadi Yangon sih. Yangon ngambil bagian kirinya dari arah jam 1 dan pintu masuk mereka nggak ada halangan sama sekali. Bahkan kali ini San Mori cek dari Bigetron Red Alliance melewati Eagle Esport begitu saja. Bakal dicuekin habis-habisan. Oh mereka karena EVOS kan? Itu dia, makanya jangan sampai ketemu tim Indonesia dengan tim Indonesia, at least mereka punya dapetin tempat yang berbeda. Betul. Dan dari Geekfam pun, mereka belum mau langsung main ke tengahnya. Masih ada setup sedikit terlebih dahulu di bagian luarannya. Berharap bakal bertemu dengan tim lain yang lagi rotasi. Ini dia YG yang tadi gue bilang masuk dari arah kiri, dari arah jam 11 juga. At least mereka sudah mengamankan bagian pinggiran circle-nya. Mungkin akan masuk lebih dalam lagi. Yap, dan Bigetron mendapatkan sebuah tempat yang masih kosong. Tapi lagi dan lagi, jarak mereka masih belum terlalu jauh dengan GD. GD yang mengamankan shelter. Sedikit menjaga di bagian bibir goa yang ada di sekitar shelter. Dan dengan sangat jelas tadi melihat pergerakan dari Bigetron. Dan kali ini 3-1 setup yang dilakukan oleh Bigetron, di mana Liquid yang menjadi scouter dari Bigetron. Ya, yang bergerak terlebih dahulu untuk membuka jalan ke depan, mencari informasi juga pastinya. Vampire kali ini yang mungkin akan berusaha masuk dari arah kanan circle-nya. Di depan mereka
Sudah ada Eagle juga yang bermain di bagian open fieldnya. Swaps dengan teman-temannya, gue rasa mereka nggak akan terlalu tergesa-gesa juga. Mengingat mereka masih berada di halaman kedua, pastinya mereka akan bermain lebih hati-hati lagi. Face Clan udah turun gunung juga dari bagian atas. Dia masuk dari arah utara ke Korpai, sudah melihat targetnya di depan sana, ada YG. Ternyata mereka berdekatan sementara nih pas. Ya ini beberapa tempat yang tadi gue bilang enak kalau misalkan mereka bisa rotasi dengan cepat gitu. Sudah ditempatin oleh Face Clan dan ada satu tim lagi tadi yang mengamankan compound yang lebih tinggi dibandingkan tempat Face Clan berada saat ini. Kalau kita lihat dari Vampire Stone yang mulai bergerak membuka jalan kah untuk teman-teman? Ya udah mulai dibuka jalan oleh seorang Stone dan kayaknya bakal bertukar posisi. Sementara kalau kita lihat di arah yang lain Swap. Wow, dia mencari jalur lain untuk pergerakan dari Vampire. Tadi ngecek arah kanan, terus Stone bilang kirinya kosong. Mereka bakal rotasi melewati belakang dari area prison. Ini tentunya akan membuat mereka survive lebih lama dan tidak terpotong oleh tim-tim lain. Akankah mereka mengambil yang dulunya gudang Hejo? Atau mereka masih berpikir untuk bergerak ke arah mana, tapi ternyata ada zoning out dari EVOS. Microboy langsung memberikan tembakan ke arah Vampire, membuat Vampire makin ragu kemanakah mereka bakal bergerak, dan circle menuju ke arah Yasnaya. Oke, walaupun cuma setengah Yasnaya yang masuk, tapi dengan circle yang seperti ini tentunya ada kemungkinan Yasnaya menjadi tempat pilihan terakhir untuk circle-circle berikutnya. Gila, ini bakal rame banget sih yang masuk dari arah selatannya. Sementara dari Yasnaya pun gue rasa harga perumahannya akan naik sebentar ya. Pasti bakal banyak yang ngambil gitu banyak loh. sales tiba-tiba. Iya, tiba-tiba besok harga naik. Oh jadi sekarang ambil dulu gitu kan. Sementara dari Bigetron Red Alliance dan juga GD dan juga EVOS, kayaknya mereka masuk dari arah yang berdekatan, dari arah selatan. Bahkan Face Clan dengan tim Secret bergerak secara beriring-iringan melewati perumahan. Korpai bakal langsung ngegas begitu saja, cuek aja ditembakin, gak peduli. Dan akhirnya tertembak dan tertangkap oleh seorang iShot. Maybe 2, ada satu pemain lagi di bagian belakang. Kali ini Tony yang bakal diincar, tapi jaraknya terlalu jauh dan tidak ada double pick yang dilakukan oleh pemain Secret. Kalau tadi double pick, saat ini tidak double pick dan fight pecah di arah lain kali ini. Dari Eagle Esports mereka mendapatkan satu pemain dari APG, 2 bahkan sudah mereka amankan. Bahkan salah satunya Shroud ingin dipulangkan ke arah lobby namun masih tercover dengan beberapa gulungan kecil dan Parajin tabrak bosku, tapi ternyata ngerem di bagian tengah. Tidak langsung tabrak ke depan, hanya ingin untuk mendapatkan sebuah confirm elimination ke arah pemain-pemain dari APG yang sudah mereka knockdown. Yes, dan APG pun terjepit. Bahkan ada BN United juga yang menembaki APG dari sisi yang lain. Bergeser kembali ke arah Face Clan yang akhirnya mendapatkan tempat persinggahan. Tapi tempat ini nggak terlalu cukup enak juga. Mereka hanya bisa melakukan grouping aja sementara dari Tony K dan juga Face Clan nggak bisa, dan Mr. Five maksudnya nggak bisa bergerak terlalu jauh. Dan MS Chonburi ini di apartemen yang cukup tinggi, bisa dapetin vision yang cukup luas juga ke arah-arah sekitaran mereka. Tim Secret bertetanggaan dengan YG untuk sementara waktu. Ini tinggal tergantung nih bouncing circle-nya ke arah mana lagi. Itu baru gua rasa dari yang di rumah-rumah Yasnaya baru akan menentukan mendingan go keluar apa stay ya gitu. Iya, itu bikin mereka galau sih. Mereka bakal bergerak ke arah mana, dan GD sedikit mendapatkan tempat di bagian pinggir circle dan Vampire bergerak dengan begitu percaya diri. Ada lemparan granat dari Axis menghalangi pergerakan dari Vampire. Kali ini Swap yang ada di barisan paling depan, dan lihat yang dilakukan oleh pemain dari Axis. Ada satu pemain yang berada di bagian rooftop, dan ini benar-benar memberikan sebuah informasi penting untuk setup seperti apa yang akan diproses. Tapi di arah lain, dua tim Indonesia bakal bertemu. Ada EVOS dan juga Bigetron, di mana satu pemain dari EVOS, bahkan dua pemain dari EVOS sudah berhasil diamankan oleh Bigetron. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat, tapi fair play adalah nomor satu. Mau gak mau harus dihajar tentunya, tapi ada fight di arah yang lain lagi. Kali ini masuk bahkan 4 fight di arah 4 titik yang berbeda, Jel. Dan fightnya semua pecah di bagian bibir zonanya. Penjagaan play zone yang begitu ketat dari semua tim membuat semuanya sedikit kesulitan. Kali ini EVOS yang punya PR cukup berat. Dia gimana caranya bisa masuk kalau misalkan dia nggak fight. Jadi mau nggak mau dia harus fight sama BTR, atau cara lainnya dia putar jauh banget. Tapi resikonya lebih tinggi lagi karena itu adalah bagian open field juga. Betul. Secara otomatis kalau misalkan dia berputar dari arah yang lain, bakal ada tembakan dari mungkin The Xavier atau GD juga. Oh my god, ini bakal chaos banget mengingat zonanya sudah mulai bergerak kembali. Zona kelima bakal masuk sekejap lagi
GD pun bertemu dengan The Xavier. Satu persatu player-playernya sudah mulai ditumbangkan. KF pun tertangkap di belakang sana, sudah tidak bisa diselamatkan. Bahkan ini adalah momen yang sangat-sangat tidak kita ingin lihat sih. Betul, tapi di show must go on tentunya 15 tim masih tersisa daripada EVOS. Cukup banyak, dia tinggal 2 player aktif karena tadi meninggalkan satu di bagian belakang dan GD sudah mulai pecah bertemu dengan The Xavier di mana saling bertukar knockdown. Ada Frankie di bagian compound dan Xavier masih ada 2 player aktif tentunya. Ada lemparan granat dari seorang Dak yang sedang dimasak. Kali ini bakal dilemparkan untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Lempar jauh melambung tinggi menuju ke arah sebuah jerami, tapi untungnya tidak berhasil melewati jerami tersebut dan ada sebuah confirm elimination masuk menuju ke arah GD. Poin pertama untuk GD dan Daibot akan segera melakukan penyelamatan. Satar kembali ke arah yang lain lagi, berpindah tempat supaya tidak ada granat yang bisa B1 Gate 1. Ada through the smoke juga, hitmarknya connect, masih belum bisa mendapatkan satu, tapi di arah lain meletup begitu saja. Ternyata Bigetron agak sedikit blunder, ada tembakan dari EVOS yang menghalangi pergerakan dari Bigetron kali ini. Yes, ternyata satu vehicle yang digunakan bersama-sama menjadi sebuah malapetaka, menyisakan Zuxi seorang diri saja. PG pun rata, Genesis Dogma berhasil bangkit dengan player-player, tapi The Lord yang menembak dari arah belakang. Three-way showdown terjadi kembali. Nichil punya PR kali ini, berusaha merangkak untuk minta diselamatkan dari seorang Daybot, dan mereka semua nggak bisa bertahan terlalu lama. Di Xavier gue rasa bakal langsung cabut saja karena Blue Zone sudah mulai menjepit kembali. Satu tim mulai bergerak masuk dan Zuxi bakal bertemu dan berhadapan dengan YG. Wow, gila. Terlalu sadis caranya, tapi inilah yang memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby. Tinggal 2 tim Indonesia yang bertahan, yaitu EVOS dan juga GD. Dengan kondisi yang benar-benar pincang, EVOS hanya menyisakan 2 player, GD masih ada 3 player ternyata yang terknockdown masih bisa diselamatkan. Dan ini mungkin yang bakal diperebutkan karena tempat di bagian tersebutlah tempat di mana Axis berada menjadi tempat yang paling enak saat ini. Yap, betul. Sama sekali belum ada yang mengganggu juga untuk tim Axis itu sendiri. Bahkan tim Secret kali ini akan berusaha merebut tempat kekuasaan dari YG. Sudah terjadi timpuk-timpukan utilities. EVOS pun tertahan dengan Vampire di belakang sana. Dan kali ini masih bertahan begitu saja juga dari Genesis Dogma. Ternyata selamat mereka semua, berhasil untuk bergerak masuk. Tapi masalahnya tim Secret nih. Ini yang menjadi sebuah batu sandungan untuk GD. Apakah GD bisa memusnahkan satu persatu player-player dari tim Secret apa enggak? Betul, bahkan smoke-nya udah tebel banget loh. Secret sebenarnya dipecah fokusnya antara mereka ke arah Yangon atau ke arah GD, tapi GD sudah mulai touchdown. Ada berhasil mendapatkan satu pemain iShot tumbang, namun ternyata Threadknock terjadi dan GD pun dipulangkan ke arah lobby. GD harus puas di urutan ke-11 dan hanya tinggal EVOS yang tersisa, itu pun menyisakan satu player dan tidak bertahan lama. Nice try untuk 3 tim Indonesia tentunya, dan jinx terjadi ke Bigetron. Habis chicken terbitlah Tusun. Ya nggak apa-apa, at least mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang pasti tetap kita berikan dukungan terus-menerus. GG, nice try di kolom komentarnya. Sementara bergeser tim Secret yang sudah mulai terjepit juga terpojokan oleh YG. Sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawan-kawannya, tapi dari YG terus-menerus memberikan pressuring fire ke arah depan. Pencicilan damage kepada player-player tim Secret, tapi gila Metoy santuy banget di belakang sebuah fortingan, masih terus melakukan revive. Dia bakal cuek banget ke arah player-player YG, dan One Sec pun bakal bergerak lebih dalam lagi, menembak ke arah depan, dan Metoy tertumbangkan. Malahan kali ini dari YG mungkin akan langsung bergerak begitu saja untuk menghindari granat dan Blue Zone. Tapi tim Secret nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena ada Vampire dari sisi lain. Gila, itu Yangon bener-bener marah banget kayaknya, posisi mereka digangguin sama Secret, dan akhirnya mereka bisa memulangkan Secret menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini dengan jumlah elimination terbanyak ada di angka 5 dan diamankan oleh Xavier yang menyisakan 2 player mereka. Axis masih berusaha memotong rotasi dari tim-tim lain, dan Yangon Galacticos bakal bergerak menuju ke arah pertahanan dari Axis, di mana mereka sudah bertengger di posisi ini dengan dari tadi dan cukup lama. Tapi BN bakal menahan pergerakan dari Yangon Galacticos. Jarak mereka hanya terpaut 1 gudukan kecil. Di belakang mereka lagi masih ada Vampire dan juga masih ada The Xavier yang menunggu dari arah luar kompon milik tim Axis. Bergerak perlahan-lahan kali ini, masih bermain dengan stick. 3-1 split yang mereka lakukan, tapi sudah mulai nge-di grup lagi untuk BN. Dan wow, mereka keluar dari tempatnya Yangon Galacticos. Iya, itu dia. Jadi kayak semuanya berusaha untuk ngerebut rumah ini. Rumah ini ibarat primadona ya. Primadona di antara para lelaki yang sudah memantau dari kejauhan juga. Dan bahkan BN United sudah mulai mendekat lebih dalam lagi dengan Axis. Semuanya berusaha untuk ngedapetin playzone-nya. YG dapetin tempat yang enak juga. Dia berada di bagian lower ground-nya. Dia tinggal nungguin aja nih, siapa nih kira-kira yang bisa gue gangguin ya kan, yang berada di dalam rumahnya. Dan dari utara itu siapa? Wih!
Frankie kelar. Frankie kelar, di retake oleh Vampire. Bahkan Vampire juga melihat ke arah Rivals. Tembakan yang pasti headshot, dapat satu lagi. Poin masuk ke arah Vampire. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh fans dari Vampire, di mana Vampire akhirnya memanas. Mereka mendapatkan 4 elimination tadi dan juga dari BN yang berhasil memotong rotasi dari pemain-pemain Rivals. Last man standing di dalam sebuah smoke. Dan kondisinya Exis dan juga BN mereka sharing compound ternyata. Tadi kalau nggak salah Exis dapetin rooftop ini, tapi mereka lebih milih untuk regroup dan berkumpul di satu rumah yang hanya satu lantai. Ya, at least mereka bisa lebih solid lagi aja untuk bisa memantapkan defense-nya. Tapi Vampire lihat pergerakan mereka menyisir dari bagian atas, dia tahu dia harus memusnahkan player-player dari Yangon. Tapi ternyata timing yang sangat tidak tepat, AK pun tertembak begitu saja. Benar-benar backup yang on point dari Vampire. Flukes pun akan memasak granatnya sembari teman-teman yang menembak terus-menerus bertubi-tubi ke arah depan. Sek pun nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Getaran yang begitu mantap dan Lordnya pun tumbang. Kali ini Vampire benar-benar menguasai permainan di match terakhir. Wow, ini Vampire ngebersihin bagian lower ground-nya dulu supaya mereka bisa fokus untuk naik ke bagian atas. Dan kali ini fokus hanya dengan 3 tim yang tersisa. Lemparan tipis ke bagian jendela namun masih terpantul karena tidak masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Sudah berhasil di revive. Kembali bangkit lagi 3 player dari pemain Exis dan tinggal menunggu apakah Exis akan fokus dengan BN terlebih dahulu atau BN bakal fokus dengan Vampire terlebih dahulu atau yang lain-lainnya. Ini tinggal nunggu timing sih menurut gua, dan yang paling enak menurut gua adalah Vampire. Mereka tinggal nunggu di bagian lower ground. Benar. Terus luas gitu loh. Luas dia area bisa, kontrol mereka. Nah itu dia bisa bergerak dengan bebas dan dia bisa nimpuk-nimpukin utilities juga ke dalam rumah-rumah. Bahkan Exis sama BN nih, dia sedikit bingung. Gue mesti ngontrol yang mana dulu. Lemparan granat pertama dari seorang White Cat tapi ternyata masih belum cukup. Ternyata satu player Exis bersembunyi di ruangan yang lainnya. Vampire masih punya ruang gerak yang cukup luas juga, tergantung apakah dia masih punya utilities yang banyak atau enggak. Betul, dan yang gue suka dari Exis adalah mereka tertib gitu. Ya. Mereka nggak semena-mena kayak bergerak sana sini. Mereka stay di posisinya mereka saat ini. Terus bahkan mereka bisa mengecoh lemparan granat dari BN ketika BN ngelempar ke ruangan ini, tapi ternyata orangnya udah pindah ke tempat yang lain. Dilempar ke tempat yang ada orangnya, tiba-tiba itu udah pindah ke ruangan yang lain lagi. Padahal ruang gerak di rumah itu nggak terlalu banyak loh. Waduh, dikira hatinya buat dia, udah pindah ke yang lain. Kena PHP berkali-kali ya BN. Yang sabar ya BN, tapi kalau kita lihat nih, zonanya masih terus-menerus ke arah rumah-rumah ini. Jadi membuat mereka sama sekali nggak mau ninggalin tempat persinggahan nyaman mereka juga. Dan ini menariknya adalah 3 tim yang bisa dibilang masih cukup kokoh. Hanya Exis saja yang sudah kehilangan satu punggawanya. Ini Exis yang kasihan, Jel. Mereka dijadiin tumbal gitu loh. Dijepit ya? Betul, dan Vampire nggak mau ambil resiko untuk mereka ke arah open field. Mereka mendekat ke arah rumahnya di mana itu adalah blind spot yang dipunya oleh BN. Jadi BN mau nggak mau sekarang hanya tinggal fokus ke arah Exis. Sementara Vampire juga hanya tinggal fokus ke arah Exis. Exis yang benar-benar bonyok dan lihat. Kali ini Molotovnya connect, dapetin Faris di dalam rumah dan langsung diintip oleh seorang Ravenclaw. Follow up yang begitu cepat dibangun tentunya oleh pemain-pemain dari Vampire. Bakal keluarkah? Step sudah mulai terdengar dan itu kacang susu nggak bikin step loh. Kacang susu. Ini benar-benar player tersabi banget, tersabar juga. Mika yang sudah mulai bergerak terlebih dahulu, tapi BN United akan memanfaatkan momentum ini untuk memojokkan Exis lebih pojok lagi. Literally ini Exis udah gak bisa kemana-mana sih. Dia udah bingung kalau dia keluar salah, di dalam juga salah, ditimpukin molotov, ditimpukin granat. Dan dari Vampire dia bakal sabar aja, nungguin circle-nya mengecil lebih dalam lagi. Dan kalau kita lihat setup dari Vampire ini benar-benar lebar banget. Ruang gerak mereka luas banget, dia bisa kontrol area BN. Dari Exis pun demikian juga, siapapun yang keluar dari rumah itu pasti bakal ditembakin sama Vampire. Kalau gue jadi Ravenclaw ya, gue bakal vaulting naik sampai atap sih. Dari sini kan lu bisa naik sampai atap tuh. Itu udah. Tapi pas dia naik kontainer itu takutnya kelihatan kakinya gak sih sama si kacang susu ya, enggak, itu? Maksudnya jangan naik di tongnya atau di kontainernya, tapi bener-bener ngambil bagian atap dari rumahnya. Dan gak ada smoke lah, gak ada smoke, gak ada granat lagi. Kayaknya tinggal smoke yang bisa di set up oleh pemain-pemain dari BN. Itu yang kelihatan, karena kita gak bisa ngelihat nih utility apa yang dipunya dan berapa banyak oleh pemain-pemain yang saat ini bermain. Ini tuh ibarat Vampire tuh Pak RT ya. Nih Exis nih malingnya nih. Waduh. Ya kan? BN tuh yang dari kejauhan nih, ini tetangga-tetangga yang nontonin nih. Udah pada pengen menyergap 2 maling di dalam satu rumah yang terjebak. Bahkan gak cuma smoke, sekarang stun granat bakal dimaksimalkan. Sudah mulai berkumpul dan ini kacang susu gak bergerak. Wah gila. Dia tadi cuma jongkok doang. Bahkan angle dia tuh tertutup gitu loh. Sekarang nih blue zone-nya nih, ini yang akan menjadi ajang terakhirnya atau the last dance-nya dari 3 tim tersebut. Kita lihat nih Jel, ini bakal mati konyol nggak? Ini bakal hilang konyol nggak? Karena mereka bakal bergerak dengan satu entry di bagian pintunya. Lompat, 2 pemain lompat dan berhasil mendapatkan sebuah
Tempat di bagian atap namun kontrol dari Vampire lagi-lagi benar-benar meluas. Sudah mulai ada tembakan yang dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu kar, langsung saja melakukan proning, belum kelihatan sama sekali. Kacang susu sudah mulai bergerak dan siap untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain BN. Langsung tembak begitu aja, berhasil mendapatkan satu. Ternyata kacang susu di backup oleh Vampire dari bagian luar rumah ini. Dari bagian jendela mendapatkan satu persatu pemain dan akan langsung disisir ke bagian luar. Mendapatkan pemain dari BN, satu pemain lagi kembali tumbang. BN pun rata. Mereka yang unggul dari segi posisi malah rata begitu saja. Last man standing di bagian dalamnya yang tertutup oleh seorang smoke. Bukan seorang smoke tapi cukup banyak smoke dan winner. Winner chicken dinner untuk Vampire di game terakhir. What a nice play untuk Vampire di game terakhir. Ya, dan bahkan the last dance-nya itu lama banget gitu loh baru terjadi ketika semua tim menunggu zonanya bergerak. Dan yang menarik ini adalah fight antara 3 negara. Vietnam versus Thailand versus Malaysia. Dan gue salut dengan pergerakan dari Axis si kacang susu itu. Greget gue sama Mika. Jadi yang si Mika doang tuh yang gerak-gerak gitu kan. Si kacang susu, ya gue di sini aja ya, lu aja yang gerak-gerak ya. Iya gitu kan. Terus si kacang susunya itu pinternya sama si Mika manfaatin si WN, dimanfaatin. Bener, yang tertib sih kacang susunya seperti yang lo bilang tadi. Mikanya bolak-balik, dianya cuma diem nahan step. Jadi seakan-akan di rumah kayak cuma satu orang doang. Satu orang doang gitu Tapi kan. ternyata masih ada 2 pemain bahkan di backup sama Vampire loh.